Ya, intinya itu yang sudah dikasih tahu bahwasanya bisa dikatakan kalau Samsudin itu ngakunya mondok 7 tahun, sekian tahun lamanya, itu berarti cuma pengakuan saja. Itu cuma pengakuan palsu gitu. Terus ini kayak penarikan, kayak perobatan yang keluar asap, terus bisa tisu bisa terbakar sendiri di media kelapa, ada kerisnya. Itu bagaimana cara dia order barang-barang sulap tersebut, Mas Rizky, yang jenengan tahu? Ada orang tertentu, ya Ada. ibaratnya ada yang suplai, ya Hmm. ada yang menyuplai ke sana, dan itu pun secara diam-diam, tidak publikasi, ya, tidak publikasi. Karena apa? Sebenarnya yang nyuplai ini juga tahu cara-caranya gimana, ya kan? Yang nyuplai itu saya juga kenal, tapi saya kurang tahu rumahnya di mana. Ya, Iya, iya. saya kurang tahu rumahnya di mana, tapi tempat belinya pun ya insya Allah saya tahu di mana tempat beli alat-alatnya. Ya itu semua ya ini loh, hasil beli sendiri gitu loh, hasil beli terus dijual ke orang dengan harga yang fantastis ya. Iya. Contohnya, mohon maaf, dia punya pernak-pernik tasbih yang sudah diasmai A B C D, ya intinya nggak tahu saya. Ya, tasbih itu belinya di depan gerbang makam Insinyur Soekarno. Di makam Bung Karno ya? Iya, di depan gerbang pintu masuk makam Soekarno. Iya. Itu harga per bijinya itu hanya 5.000. 5.000. 5.000 rupiah dijual dengan harga 1.500.000. Ya, itu ya. Kayak gitu. Iming-imingannya ya kebal. Terus terkait orang kan percaya karena kan udah diasmai, kalau tasbih kan banyak. Ini kan yang membuat tertarik itu kan sesudah diasma. Itu apakah benar dilaksanakan itu pengasmaan itu oleh Samsudin atau santri-santrinya, itu mohon dijelaskan. Enggak. Jadi tasbih itu ketika setelah beli langsung dibawa masuk, habis itu kita minyaki, kita masukkan ke kantong, masukkan ke map, udah nggak ada asma-asmaan. Nggak ada asma-asmaan. Mau asma-asmaan itu pun hanya sekedar konten, ya, hanya sekedar konten. Apapun yang dibalik layar, ya, yang dibalik layar, yang tidak muncul di YouTube itu semua nggak ada. Nggak ada. Kalau toh ada ya cuma di YouTube. Ya sebatas konten. Yang pertama sebatas konten, yang kedua memberikan kegiatan kepada santri malam-malam, suruh bangun, suruh mandi, suruh wirid dan lain sebagainya. Ya memang dari segi apa namanya? Dari segi tuntunannya seperti ayo bangun pagi, mandi malam, sholat tobat, itu benar. Yang menurut saya kurang pas itu ya dari segi pembelajarannya dia gitu loh, memberikan ilmu ke mereka itu yang salah gitu loh ya. Ketika dia sampai ke padepokan, jebret, tanya ke santrinya, udah sholat semua, dianya belum. Ya kan, dianya belum. Kita berangkat konten tuh habis maghrib, kelewat isya, ya kan, kelewat isya, pulang subuh, habis subuh langsung tidur. Kapan sholatnya? Dan mohon maaf nih, ini ini cerita yang cukup nggak ya sering didengar lah oleh banyak masyarakat. Gus Samsudin Jadab itu kalau sholat Jumat di Makkah itu sudah nggak familiar loh ya. Udah pengobatan bawa agama, sholat Jumat di Makkah, aduh. Ya Allah alam bisawab. Ya namanya orang gimana ya, istilahnya itu kalau orang udah punya nama ya menjaga image. Gimana biar orang itu percaya gitu loh. Intinya seperti itu. Banyak apa namanya santri-santri yang ketika ada pasien datang, Gus Samsudin di mana ya? Ketika Jumat gitu kan. Lagi Jumatannya di mana, saya pengen ke sana. Oh, nggak bakal ketemu juga Gus Samsudin Jumatan di Mekah. Sama santri ngomong gitu. Iya, dia lo tidur. Ya Allah. Terkadang kalau nggak tidur ya kita jalan-jalan sama keluarga, bawa mobil kemana gitu, ya kan? Kadang ke kafe, kadang ya ke tempat-tempat wisata ya di hari Jumat. Karena apa, Jumat itu libur posisi padepokan, dan kadang ada pasien yang datang. Gitu. Ya intinya apa? Ini bisa dikatakan benar-benar ini adalah
penipu berkedok agama. Ya kesimpulannya seperti itu. Kesimpulan Penipuan berkedok agama. agama. Tapi ini banyak yang membela, terus banyak orang yang nggak tahu siapa sebenarnya Samsudin dengan dibungkus dengan apa pakaian jubahnya, tutur katanya yang santun, orang-orang itu masih mempercayai bahwasanya dia itu benar-benar orang yang soleh, orang yang alim betul. Iya, jadi gini, orang banyak yang percaya karena apa? Karena pengobatannya itu banyak yang merasa sembuh. Ya, jadi gini, sekarang saya tarik kesimpulan mendetail aja ya. Iya. Yang bikin sakit itu siapa? Allah. Yang bikin sembuh siapa? Allah. Ya kan? Kalau waktunya memang dia sembuh ya sembuh. Iya. Gitu kan? Kalau memang masih sakit ya sakit kan gitu. Iya. Nah kalau seumpama katakanlah nih, saya nggak bisa apa-apa. Ada orang datang ke saya, Kang, nyuwun sewu, minta doa. Terus besok dia ditakdirkan sembuh. Apakah saya dibilang sakti? Kan enggak. Iya. Gitu loh. Dan banyak sekali ya ada beberapa konten penarikan pengobatan dan lain sebagainya itu yang menggunakan pasien bayaran. Gitu loh. Untuk mempromosikan dirinya. Iya. Ini sebentar. Ini soal yang sembuh. Itu kan sepengetahuan saya itu banyak masyarakat dan saya juga pernah menanyai pada itu admin Padepokan, itu istrinya Kang Dede. Itu yang mengikuti Kang Ansori almarhum itu yang buka kru, bahwasanya sebenarnya banyak sekali orang yang komplain. Banyak. Yang nggak sembuh itu banyak tapi nggak bisa apa-apa. Mau apa komplain sama Samsudin ya ditanggapi memang belum jodoh atau gimana, itu seperti apa? Kontaknya seperti ini. Ketika Gimana? ada orang datang kepada saya. Ya. Kang, saya pengen diruqyah. Saya ruqyah, jebret. Terus besoknya datang lagi, kok saya nggak sembuh. Kesembuhan milik siapa? Apakah milik saya? Ya milik Allah. Saya hanya membantu. Kalau memang jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah cari yang lain. Kan gitu konsepnya. Ya kan. Terus kalau minta ibarat kata nih komplain uangnya minta balik ya nggak bisa, karena apa? Namanya pekerjaan ya ada pembayaran. Kan seperti itu konsepnya. Ketika ada orang bayar berarti dia kerja. Kan gitu konsep. Jadi enggak, ya istilahnya gini lah. Dia itu menggunakan kedok agama untuk pengobatan itu ya kata-kata utamanya yaitu tadi. Kata-kata utamanya yaitu tadi. Pengobatan di sini saya tidak menjamin kesembuhan hanya milik Allah, tapi saya hanya membantu gitu. Ya ini sebentar, ini tak biarin ya. Ya, tamu. Ya mohon maaf, berarti bisa disimpulkan bahwasannya orang yang berobat ke sana itu banyak sekali yang nggak sembuh juga. Banyak. Terus ada yang komplain tapi ya bantahnya Samsudin ya seperti itu. Kalau nggak sembuh berarti ya nggak jodoh. Terus yang punya kesembuhan kan ya Allah. Memang benar seperti itu. Kalau di komplain ya Samsudin sangat bisa menjawab dengan gampangnya. Iya, karena ini loh, setiap hal yang kita lakukan, kita pasti mengukur pertimbangannya, baik buruknya, naik jatuhnya, pasti sudah dipikirkan di awal. Makanya apapun yang akan terjadi, dia sudah menyiapkan itu semua. Intinya gitu. Sudah disetting sedemikian rupa. Pasti. Terus dia juga nanti kalau ada orang komplain terus ke jalur hukum dia juga mempersiapkan pengacara, kayak pengacara itu dia juga menyiapkan gitu ya Mas. Iya. Terus gini Mas Rizky, kayak pengobatannya kan disugestikan itu ada beberapa adegan, kayak ada mediator kesurupan ini diganggu, terus nanti ada penarikan juga itu tuh. Itu kalau sistem mediator itu
gimana itu? Dibikin-bikin atau memang beneran itu? Kalau untuk pengobatannya itu di luar saya. Ada Mhm. orang khusus yang inilah membriefing lah ya Heeh. kasarannya. Kalau di bagian saya dulu ketika ada cerita apa namanya konten explore, Mhm. ya explore ke tempat-tempat angker, tempat-tempat apa, itu yang briefing mediator saya. Mhm. Pernah sekali nggak ke briefing nih, nggak Mhm. ke briefing, asal-asalan, Mmm. asal-asalan, nggak nyambung dengan cerita yang ada di situ gitu loh. Oh. Ya, seperti halnya kita pernah bikin konten di Gunung Pegat. Heeh. Ya, Gunung Pegat tuh dekat sama saya. Paling ya cuman sekitar 15 menit sampai. Heeh. Dekat dari rumah saya. Saya tahu ceritanya, ya Heeh. kan. Saya sharing ke anak-anak yang mau jadi mediator. Mhm. Apa yang saya katakan, ya mereka laksanakan. Mhm. Nah, pernah sekali itu nggak di briefing, nggak di apa, tahu-tahu berangkat sampai sana, ya beradul, Pak. Nggak sesuai Mmm. ceritanya. Ceritanya harusnya ke A, dia langsung ke C. Iya, iya. Nggak nyambung. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya it kalau mau jadi mediator itu juga bisa membaca keluh kesah pasien. Itu nanti disambungkan. Berarti itu juga ada semacam apa, namanya disetting gitu ya? Iya. Ya Allah, berarti yang Jadi ketika contohnya pengobatan atau penarikan atau pembersihan, pasti ketika ngumpul nih ya, ketika mhm. ngumpul otomatis pasien itu akan bercerita. Mhm. Saya ini kok gini ya, saya ini kok merasa disantet orang. Heeh. Si mediator kan otomatis mendengarkan. Nah, nanti kalau udah clear stop dari mana terus minta minta pendapat, Heeh. langsung jadi, Mmm. langsung jadi. Makanya mediatornya ya dari krunya Samsudin sendiri. Iya. Ada Ya, beberapa yang di luar itu yang memang benar-benar kesurupan. ada. Ada satu bener-bener konten, kalau Mhm. insya Allah masih ada. Itu kalau 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 dia dikatakan sakti, karena apa? Karena mengeluarkan jin dari mediator sangatlah mudah. Mmm. Set, set, set. Tapi ada waktu itu kita pembersihan di Nganjuk, berapa kali pun nggak mau keluar. Mmm. Berapa kali pun nggak mau keluar. Malah jalan adalah 2 kilo. Mmm. Jalan kaki 2 kilo karena kerasukan. Nggak bisa Mmm. dikeluarin kok. Ya kan kita bisa bisa melihat menyimak dari situ mana yang benar dan mana yang disetting kan gitu toh, Pak. Ya, Ada, masih ada videonya itu. iya, iya. Intinya kalau untuk perobatan ini yang fokus kan perobatan. Iya, Kalau buat mediator-mediator seperti itu berarti ya memang sudah disetting sama Samsudin. pastinya. Iya, betul. Terus gini, kayak konten explore ya, Hmm. penarikan benda pusaka itu kan juga buat Samsudin untuk apa, mensugestikan kepada, calon pasiennya bahwasanya Hmm. dia itu sakti. Hmm. Lah, ketika, penarikan benda pusaka di tempat-tempat yang bisa dikatakan tempat-tempat yang angker, keramat, itu bagaimana tuh? Ya, Apakah juga, bendanya dulu ditaruh dulu oleh Samsudin ataukah benar pusaka dari alam gaib? Itu kalau seperti kalau apa? explore itu di tempat-tempat yang kita datengin ya, Mhm. itu semuanya sudah kita pasangi Mmm. ya. Sudah kita pasangi, kita setting ya siang ya sambil meminta izin kepada apa istilahnya yang bukan berkuasa sih yang dipasrai untuk menunggu tempat tersebut juru kunci lah Ya, ya juru heeh. kuncinya kita minta izin ya yang minta izin siapa Mhm. yang keliling siapa Mmm. ya keliling di foto jebret 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 lokasinya di sini kita kirim ke GSJ Mhm. tinggal diolah nanti permainannya Mmm. seperti apa ya ada satu konten ketika di Ngujang Mhm. ya ketika di Ngujang coba bandingkan dengan konten-konten yang lain jauh ceritanya beda semua Mhm. nggak ada yang sama nggak ada yang sama kalau memang di situ namanya sekarang gini saya punya cerita nih Mhm. ceritanya bener saya ceritakan ke orang itu otomatis orang itu akan menceritakan apa yang saya ceritakan Iya. nah tapi di satu tempat itu ceritanya beda-beda Mmm. kan nggak nemu kita di Iya. logika nggak nemu padahal juru kuncinya ngomong terus terangnya seperti ini gitu loh Mmm.
Ya. Intinya nggak nyambung dengan keadaan yang dia utarakan gitu ya. Benar. Di lokasi itu cerita dari masyarakat tidak seperti itu, tapi Iya. dibikin-bikin lah intinya Iya, seperti itu. benar. Ya, ya, ya. Intinya penarikan juga seperti itu. Memang betul mediatornya juga dibikin, disetting, di-briefing nanti biar jadinya seperti apa itu sudah di-briefing. Terus terkait penarikan benda pusakanya itu juga sudah ada krunya sendiri yang masang di tempat-tempat tertentu, terus nanti difoto tempatnya ini itu dikirimkan sama Samsudin biar nanti bisa diolah ketika konten dimulai atau syuting atau apa kamera itu dinyalakan gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Intinya itu yang dari Mas Rizky ini kesaksian yang benar-benar Mas Rizky tahu. Terus sekian lama Mas Rizky ikut di sana. Itu ketika mengikuti waktu pembersihan itu ada nggak yang salah fatal ketika pembersihan di orang yang benar-benar pasien itu membutuhkan jasanya untuk pembersihan itu apakah alatnya itu jatuh dulu atau gimana itu ada nggak? Ada, Ada, pasti ada. ada ya. Saya ingat sekali, tapi lokasinya di mana saya agak-agak ini ya, agak-agak lupa ya. Iya, Kalau nggak di wilayah, pokoknya wilayah Jawa Timuran lah. heeh. Dulu ada bukan pasien sih, katakanlah pasien yang benar-benar seneng sama dia, fanatik sama dia, hampir ikut setiap malam Hmm, pembersihan kemana-mana. Dia orang Bojonegoro kalau nggak salah, mhm, ya. Eh, Pernah hari itu dia ikut berangkat ke pembersihan, ya kan? mhm, Zaman-zamannya keris, heeh. keris petir ya, Wah, garis petir keris ya. petir. Sesampainya di rumah, ramah tamah dulu, Mhm, belum pembersihan, belum apa, ramah tamah dulu, ngomong-ngomongan, ya kan? mhm, Keris ditaruh, GSJ keliling, ngeliat-ngeliat tempat, maksudnya kayak nerawang, oh di sini ada ini, di sini ada mhm, itu. Nah, si orang ini ceritanya itu ingin menyelamatkan kerisnya karena apa? Itu ini loh dibuat lewat lalu bolak-balik, takutnya lalang keinjak. orang, heeh, takut. Takutnya keinjak. Dipeganglah sama dia, Hmm, bunyi, hmm, cereset, ditaruh lagi, dia pamit hmm, pulang. Habis itu besoknya itu telepon saya. mhm, Ya intinya nyesel lah kehilangan uang segitu banyak, ternyata hanya menggunakan trik seperti itu. Dan ada lagi, nah itu yang satu konten yang saya bilang tadi, yang masih ada yang kesurupan sampai jalan berapa kilo, hmm, itu juga ada. Kalau itu kesalahannya ya menurut saya terlalu fatal sih ya. hmm, Jadi dia sudah masang keris di beberapa titik. mhm, Ada satu keris di depan rumah, mhm, ditimbun sama dia pakai pasir lah. mhm, Dari jam sekian sampai jam sekian tuh hmm, nggak ketemu. Padahal dia naruhnya bener-bener di situ. Live selesai, semua orang masuk ke dalam untuk makan. Ya, saya di heeh, luar, ya rokokan lah di luar karena masih hmm, pagi kan, ya pengen cari udara. Muncul di situ, ya hmm, kan, Kang, diambil masukkan ke mobil. Kok neng kono. Ya hmm, makanya saya agak mikir, dicariin lama banget tuh nggak ketemu-ketemu. hmm, Ternyata setelah kita tinggal ketemu, untungnya nggak ketemu orang orang lain dulu. Kalau hmm, ketemu orang lain dulu mungkin antara dia bikin alasan baru atau apa nggak tahu. hmm, iya, iya, iya. Intinya pembersihannya ya seperti itu, yang ditarik adalah bendanya Bendanya sendiri. sendiri. Terus untuk belinya keris-keris itu kan saya juga dikasih tahu oleh Mbak Liha itu di pasar template itu Pasar benar ya? template. Benar Iya itu? benar. Belinya di situ itu benar. Ya ada beberapa yang online, seperti seperti halnya Keris petir. keris petir dulu online, terus Heeh. ada lagi beberapa minyak online, sama batu-batu yang mungkin Getar. getar atau batu mustika yang bisa nyala itu online. Hmm, iya, Ya, ya iya, intinya semua kita simpulkan semua itu adalah trik gitu aja. trik. Iya, iya. Kayak gitu para saudara-saudara dimanapun Anda berada, kesaksian Mas Rizky Trada terkait
apa yang dia tahu itu sudah gamblang betul. Bahwasanya Samsudin itu adalah nyata-nyata dukun berkedok agama. Eee, Intinya dia membuka perobatan-perobatan abal-abal yang merugikan banyak pasien. Ditarik dengan mahar yang sebegitu banyaknya, namun apa yang dia tunjukkan kepada pasien itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah trik sulapnya. Baik itu kesurupannya juga sudah di-briefing, mediatornya sudah di-briefing, terus yang ditarik pun juga bendanya sendiri yang dibeli dari toko perdukunan gitu. Dan ini dengan adanya klarifikasi keterangan dari Mas Rizky Trada ini semoga bisa membuka semua, bisa masyarakat itu tercerahkan. Dan ini khususnya buat ulama-ulama setempat, para sesepuh-sesepuh setempat yang di situ berperan khusus untuk menjaga agama, khususnya agama Islam ini. Bagaimana tindakannya ini nanti akan saya tunjukkan kesaksian Mas Rizky Trada ini biar bisa diskusikan, biar ini bisa terselesaikan. Bagaimana intinya biar penipuan berkedok agama itu selesai. Biar Samsudin juga bisa tobat, terus nggak ada lagi umat yang menjadi korban. Intinya itu. Terima kasih Mas Rizky Trada keterangannya, semoga ini menjadi amal hasanah buat jenengan. Terus apa yang sudah jenengan ketahui ini memang betul-betul ini bisa membuka praktisi-praktisi paranormal palsu yang berkeliweran di dunia YouTube dengan menawarkan ilmu kebal lah, penarikan benda pusaka lah, terus perobatan-perobatan katanya yang diganggu santet lah. Pokoknya intinya semua bisa terbuka dengan adanya Mas Rizky Trada yang betul-betul sudah berklarifikasi tentang apa yang dia ketahui ketika bersama Samsudin. Itu. Terus untuk saudara-saudara dimanapun Anda berada yang pernah mengikuti Samsudin, yang sudah mengetahui Samsudin, harusnya juga meniru Mas Rizky Trada ini, mengklarifikasikan dan mempublikasikan apa yang mereka tahu gitu nggih. Terima kasih Mas Rizky Trada. Kami tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.